Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anggreni Husnuhotimah. Saya dari Prodi Manajemen. Di sini saya akan mempresentasikan untuk performan tes UAS aspek hukum. Yang pertama ada hukum konsumen, pendahuluan. Permasalahan konsumen selalu merupakan hal yang aktual untuk dipersoalkan dan diperdebatkan. Masalah konsumen adalah masalah manusia yang tentunya juga berhubungan dengan kesehatan manusia dan tidak lepas dari unsur di luar kesehatan antara lain unsur keagamaan. Sesungguhnya masalah pelanggaran hak-hak konsumen di Indonesia sudah terlalu banyak terjadi. Tetapi sebagian besar masyarakat membiarkan kasus yang menimpanya dengan berbagai alasan dan pertimbangan. Alasan yang paling sering dijumpai adalah tidak mau repot, atau khawatir urusan jadi besar dan bertele-tele dan tidak mau berurusan dengan polisi. Masyarakat tidak yakin pelaporannya akan ditanggapi dan dilayani dengan baik. Sebagian besar masyarakat tidak tahu harus kemana untuk mengadukan permasalahan tersebut yang dikhawatirkan akan menghabiskan biaya besar, bahkan tidak mungkin akan membuatnya sengsara di kemudian hari. Dalam banyak kasus terlihat bahwa bisnis seringkali tidak memperdulikan bahwa pabriknya telah mencemari lingkungan atau produknya ternyata mengakibatkan penyakit bagi konsumen. Ada pelaku bisnis yang merespon peristiwa yang merugikan masyarakat dengan memojokkan konsumen dan mencari kelemahan korban untuk melepaskan diri dari tanggung jawab. Bahkan, terkadang malah balik menuduh konsumen sebagai penyebab terjadinya peristiwa. Oleh karenanya, untuk memberikan perlindungan hukum baik kepada konsumen maupun produsen, maka Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen dan produsen. Produsen disingkirkan. Maaf, walaupun undang-undang tersebut adalah tentang perlindungan konsumen, tidak berarti hak-hak produsen disingkirkan. Hal ini dapat dilihat antara lain dengan dicantumkannya rumusan dari hak-hak pelaku usaha atau pasal 27, yaitu dibebaskannya pelaku usaha dari kewajiban dan tanggung jawab yang diderita konsumen. B. Posisi konsumen dalam perdagangan bebas. Situasi akhir-akhir ini yang mendesak pemerintah dan pelaku usaha untuk segera memulihkan kegiatan bisnis dan perekonomian seringkali dihadapkan pada persoalan perlindungan konsumen. Pasokan barang dan jasa melalui kegiatan promosi yang gencar tidak selamanya dapat dipahami dengan baik oleh masyarakat, dan bahkan seringkali mengakibatkan masyarakat menjadi korban. Sifat berpikir objektif sering dikalahkan oleh kegiatan promosi-promosi yang menggebu-gebu dengan berbagai teknik promosi yang dikemas sedemikian rupa sehingga mengubur sikap rasional konsumen. Situasi dan kondisi yang mengharuskan Indonesia terlibat secara aktif dalam pasar bebas dan globalisasi makin membuat masalah yang dihadapi konsumen semakin kompleks. Melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994, negara kita telah meratifikasi persetujuan pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia atau World Trade Organization atau disingkat WTO. Dalam aturan-aturan yang ditetapkan WTO, sebenarnya perlindungan konsumen lebih mendapatkan perhatian dan perlindungan hukum. Misalnya, hak kekayaan intelektual, standar-standar barang dan jasa yang diperdagangkan, serta sanksi bagi negara-negara yang memproduksi barang dan jasa yang tidak sesuai dengan ketentuan hukum. Selain itu, pada peraturan yang tercantum dalam GATT atau General Agreement on Tariffs and Trade, masyarakat mencantumkan indikator atas asal barang impor sebagai upaya untuk melindungi konsumen. Bila dilihat dari sisi perlindungan konsumen menghadapi sistem perdagangan bebas, maka posisi konsumen ada pada dua sisi, yaitu posisi konsumen diuntungkan dan posisi konsumen dirugikan. C. Hak dan kewajiban konsumen produsen. Hukum, khususnya hukum ekonomi, mempunyai tugas untuk menciptakan keseimbangan antara kepentingan konsumen, pengusaha, masyarakat, dan pemerintah.
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen atau disingkat jadi UU PK secara tegas menyebutkan bahwa pembangunan ekonomi nasional pada era globalisasi harus mampu menghasilkan aneka barang dan jasa yang memiliki kandungan teknologi yang dapat menjadi sarana penting kesejahteraan rakyat dan sekaligus mendapatkan kepastian atas barang dan jasa yang diperoleh dari perdagangan tanpa mengakibatkan kerugian konsumen. Selanjutnya, upaya menjaga harkat dan martabat konsumen perlu didukung meningkat kesadaran, pengetahuan, kepedulian, kemampuan, dan kemandirian konsumen untuk melindungi dirinya serta menumbuh kembangkan sikap pelaku usaha yang bertanggung jawab. Dalam pasal 4 UU PK mengatur hak-hak dari konsumen. Hak-hak konsumen tersebut adalah 1. Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan atas barang dan jasa. 2. Hak untuk memilih barang dan jasa. 3. Hak mendapatkan informasi yang benar, jelas, dan jujur atas barang dan jasa. 4. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya. 5. Hak untuk mendapatkan bantuan hukum atau advokasi, perlindungan dan penyelesaian sengketa. 6. Hak dalam pembinaan dan pendidikan konsumen. 7. Hak untuk diperlakukan secara benar, jujur, dan tidak diskriminatif. 8. Hak untuk mendapatkan kompensasi atas barang atau jasa yang merugikan. 9. Hak yang ditentukan dalam perundang-undangan lain. Selanjutnya dalam pasal 5 UU PK mengatur kewajiban konsumen yaitu membaca dan mengikuti petunjuk informasi dan produsen pemakaian yang benar. Kedua, beritikat baik dalam transaksi pembelian barang atau jasa. 3. Membayar sesuai kesepakatan. 4. Mengikuti penyelesaian sengketa secara patuh. Sedangkan hak-hak pelaku usaha pasal 6 UU PK adalah hak untuk menerima pembayaran dari konsumen. 2. Hak untuk dilindungi atau hukum atas itikat tidak baik konsumen. 3. Hak untuk membela diri dalam sengketa konsumen. 4. Hak untuk memperoleh rehabilitasi nama baik apabila tidak bersalah. 5. Hak-hak yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan lain. Mengenai kewajiban pelaku usaha, terdapat dalam pasal 7 UU PK yaitu beretiket baik dalam kegiatan usaha. 2. Memberi informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang atau jasa, termasuk penjelasan tentang penggunaan, perbaikan, dan pemeliharaan. Yang ketiga, melayani konsumen secara benar, jujur, dan tidak diskriminatif. 4. Menjamin mutu barang atau jasa berdasarkan ketentuan standar mutu yang berlaku. 5. Memberi kesempatan kepada konsumen menguji barang atau jasa dan memberi jaminan atau garansi atas barang yang diperdagangkan. 6. Memberi ganti rugi atau kompensasi atas kerugian yang timbul dari pemakaian barang atau jasa yang diperdagangkan. 7. Memberi ganti rugi atau kompensasi atas kerugian karena tidak sesuai dengan perjanjian. Dalam rumus kewajiban produsen atau pelaku usaha, sesuai pasal 7 butir AUU PK, maka pelaku usaha diwajibkan untuk beritikat baik dalam aktivitas produksinya. Rumus tersebut mengandung suatu keharusan atau kewajiban yang suka atau tidak suka dilaksanakan. Selanjutnya, sesuai UU PK, jika suatu produk merugikan konsumen, maka produsen bertanggung jawab untuk mengganti kerugian yang diderita konsumen. Sebagai contoh, ketika penjual es krim berkewajiban untuk bertanggung jawab atas penderita yang dialami korban yang menikmati es krim tersebut, jika es krim tersebut mengandung bakteri penyakit. Dalam hal ini, penjual es krim berkewajiban menanggung penderita korban karena perbuatan melawan hukum sebagaimana ditentukan dalam pasal 1365 KUHP Perdata. Selanjutnya perlu diketahui bahwa pelaku usaha dapat dibebas tanggung jawabnya pasal 27 UU PK apabila 1. Sesuatu barang seharusnya tidak untuk diedarkan. 2. Barang mengalami cacat di kemudian hari. 3. Cacat timbul sebagai akibat ditaatinya ketentuan mengenai kualifikasi barang. 4. Kelalaian yang berasal dari konsumen.
5. Setelah terjadinya masa kadaluarsa penutupan 4 tahun sejak barang dibeli atau diperjanjikan. Pada saat seorang akan melakukan klaim, maka terdapat dua dasar tuntutan, yaitu 1. Pelanggaran jaminan. Hal ini dikaitkan dengan adanya suatu jaminan tertentu dari pelaku usaha tentang produk yang dipasarkan tidak catat atau rusak. Cacat atau rusaknya barang diartikan dalam 3 hal, yaitu karena konstruksi barang, desain, atau karena pelabelan. Prinsip kehati-hatian. Pelaku usaha dapat diklaim karena pelaku usaha gagal menunjukkan adanya kehati-hatian yang cukup dalam melakukan proses produksinya, mulai dari perencanaan pembuatan sampai dengan pendistribusian atau pemasaran. D. Sengketa konsumen dan peranan pengadilan. Perbedaan kepentingan antara konsumen dan pelaku usaha mengakibatkan kemungkinan terjadi sengketa konsumen cukup besar. Jika ada keluhan terhadap produknya, pelaku usaha akan mengupayakan penyelesaian tertutup, sedangkan konsumen berkepentingan agar penyelesaian dilakukan lewat saluran umum supaya tuntas. Cara menyelesaikan sengketa konsumen secara khusus sesuai UU PK memberikan berbagai manfaat bagi konsumen maupun juga bagi pelaku usaha, bahkan juga pemerintah, yaitu mendapatkan ganti rugi atas kerugian yang diderita, melindungi konsumen lain agar tidak mengalami kerugian yang sama. Satu orang mengadu sesuai prosedur, maka sejumlah orang lain akan dapat tertolong. Menunjukkan sikap kepada masyarakat pelaku usaha supaya lebih memperhatikan kepentingan konsumen. Pengaduan dapat dijadikan tolak ukur dan titik tolak untuk perbaikan mutu produk dan memperbaiki kekurangan lain yang ada. Dapat sebagai informasi dari adanya kemungkinan produk tiruan. Putusan BPSK cukup menakutkan bagi pelaku usaha yang nakal, karena putusan tersebut dapat dijadikan bukti permulaan bagi penyidik sehingga penyelesaian sengketa melalui BPSK tidak menghilang tanggung jawab pidana menuntut ketentuan yang berlaku. Berdasarkan Pasal 46 Ayat 1 UU PK dinyatakan bahwa setiap gugatan atas pelanggaran pelaku usaha dapat dilakukan oleh 1. Seseorang konsumen yang diragukan atau ahli waris yang bersangkutan. 2. Sekelompok konsumen yang mempunyai kepentingan yang sama. 3. Lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat yang memenuhi syarat. 4. Pemerintah dan atau instansi terkait apabila barang dan atau jasa dikonsumsi atau dimanfaatkan mengakibatkan kerugian materi yang besar dan atau korban yang tidak sedikit. Gugatan yang diajukan oleh sekelompok konsumen, lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat, atau pemerintah tersebut di atas hanya dapat diajukan kepada peradilan umum. UU-PK mengakui adanya 3 jalur penyelesaian sengketa yang dapat dilakukan melalui peradilan. 1. Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen atau BPSK. 2. Alternatif penyelesaian sengketa dan atau arbitrasi sesuai UU Nomor 31 Tahun 1999. Penyelesaian sengketa melalui BPSK. Untuk menyelesaikan sengketa konsumen, BPSK membentuk majelis dengan jumlah anggota berjumlah ganjil, terdiri dari sedikitnya 3 orang yang mewakili semua unsur dan dibantu seorang penitera. Dalam hal ini, BPSK diwajibkan untuk menyelesaikan sengketa konsumen dalam jangka waktu 21 hari, terhitung sejak gugatan diterima BPSK. Penyelesaian sengketa melalui BPSK ini dikhususkan bagi konsumen perorangan yang memiliki perselisihan dengan pelaku usaha dengan sifat penyelesaian yang cepat dan murah. Penyelesaian sengketa melalui pengadilan. Walaupun putusan yang dijatuhkan Majelis BPSK bersifat final dan mengikat, namun demikian, para pihak yang tidak setuju atas putusan tersebut dapat mengajukan keberatan kepada pengadilan negeri untuk diputus dalam waktu 21 hari, dengan waktu 14 hari untuk mengajukan keberatan ke pengadilan negeri. Terhadap putusan pengadilan negeri ini dapat diajukan upaya hukum kasasi ke Mahkamah Agung Republik Indonesia yang akan diputus dalam waktu 30 hari.
dengan waktu 14 hari untuk mengajukan kasasi. Hubungan industrial. A. Pendahuluan. Hubungan industrial adalah suatu hubungan antara seorang pekerja dengan pengusaha. Hubungan tersebut menunjukkan kedudukan kedua belah pihak yang pada dasarnya menggambarkan hak-hak dan kewajiban pekerja terhadap pengusaha, serta hak-hak dan kewajiban pengusaha terhadap pekerja di dalam melakukan pekerjaan. Hal-hal yang berkaitan dengan hubungan industri atau ketenagakerjaan diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Sedangkan berkenan dengan penyelesaian perselisihan hubungan industri diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 UU HI. B. Perjanjian kerja. Perjanjian kerja merupakan dasar hukum yang paling utama dalam hubungan kerja antara pengusaha dan pekerja. Perjanjian kerja dapat dibuat secara tertulis atau lisan. Dasar perjanjian kerja adalah: 1. Adanya kesepakatan antara kedua belah pihak. 2. Adanya kemampuan atau kecakapan para pihak untuk melakukan perbuatan hukum. 3. Adanya pekerjaan yang diperjanjikan oleh pengusaha. 4. Bahwa pekerjaan diperjanjikan tersebut tidak bertentangan dengan ketertiban umum, kesusilaan, dan peraturan yang berlaku. Pekerjaan waktu tertentu. Perjanjian kerja waktu tertentu didasarkan atas jangka waktu atau selesainya pekerjaan. Dalam hal ini, perjanjian kerja waktu tertentu hanya dapat dibuat untuk jenis sifat dan pekerjaan yang memenuhi syarat. 1. Pekerjaan yang menurut sifatnya sekali selesai atau sementara. 2. Pekerjaan yang diperkirakan akan selesai dalam waktu paling lama 3 tahun. 3. Pekerjaan yang sifatnya musiman. 4. Pekerjaan yang berhubungan dengan produk baru, kegiatan baru, atau produk tambahan yang masih dalam masa percobaan. Perjanjian kerja waktu tertentu yang tidak memenuhi syarat-syarat di atas, maka perjanjian tersebut berubah menjadi perjanjian kerja waktu tidak tertentu. Berakhirnya perjanjian kerja waktu tertentu disebabkan oleh buruh meninggal dunia. 2. Berakhirnya jangka waktu perjanjian. 3. Adanya putusan pengadilan atau putusan penetapan lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industri yang telah memiliki kekuatan hukum tetap. 4. Adanya keadaan atau kejadian tertentu yang diancam dalam perjanjian kerja. Peraturan perusahaan atau PP, perjanjian kerja bersama atau PKB yang dapat menyebabkan berakhirnya hubungan kerja. Salah satu pihak yang mengakhiri perjanjian kerja waktu tertentu bukan karena sebab tersebut di atas, maka pihak yang mengakhiri perjanjian kerja tersebut diwajibkan membayar ganti rugi kepada pihak lain sebesar upah sampai jangka waktu berakhir perjanjian. Perjanjian kerja waktu tidak tertentu. Perjanjian waktu tidak tertentu adalah perjanjian mengenai hubungan kerja yang tidak dibatasi oleh jangka waktu atau tidak dibatasi oleh selesainya suatu pekerjaan. Dalam perjanjian ini dapat disyaratkan adanya masa percobaan dengan jangka waktu paling lama 3 bulan. Peraturan perusahaan. Perusahaan yang memiliki jumlah tenaga kerja minimal sebanyak 10 orang wajib membuat peraturan perusahaan atau PP yang disahkan oleh pejabat di Disnaker setempat. PP setidaknya berikan: 1. Hak dan kewajiban pengusaha. 2. Hak dan kewajiban buruh atau tenaga kerja. 3. Syarat kerja. 4. Tata tertib perusahaan. 5. Jangka waktu berlakunya peraturan perusahaan. Perjanjian kerja bersama atau PKB. Perjanjian kerja bersama merupakan perjanjian dari hasil perundingan antara serikat buruh atau beberapa serikat buruh yang tercatat pada instansi yang berwenang di bidang ketenagakerjaan dengan pengusaha atau beberapa pengusaha atau perkumpulan pengusaha yang memenuhi syarat-syarat kerja serta hak dan kewajiban kedua belah pihak. C. Penyelesaian perselisihan hubungan industri. Perselisihan hubungan industri adalah perbedaan pendapat yang mengakibatkan pertentangan antara pengusaha atau gabungan pengusaha dengan pekerja atau buruh, atau serikat pekerja atau serikat buruh, karena adanya perselisihan mengenai hak, perselisihan kepentingan, perselisihan
pemutusan hubungan kerja, dan perselisihan antara serikat pekerja atau serikat buruh dalam suatu perusahaan. Penyelesaian sengketa tenaga kerja atau hubungan industrial dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu satu, di luar pengadilan. Terbagi menjadi 4. A. Bipartit. B. Mediasi. C. Konsiliasi. D. Arbitrasi. 2. Pengadilan hubungan industrial. Pengadilan hubungan industrial adalah pengadilan khusus yang dibentuk di lingkungan pengadilan negeri yang berwenang memeriksa, mengadili, dan memberi putusan terhadap suatu perselisihan hubungan industri. Pihak yang menolak anjuran mediator atau konsilator dapat meneruskan penyelesaian pembunuhan melalui pengadilan hubungan industri atau PHI. Pada PHI yang akan memeriksa dan memutus perselisihan hubungan industrial adalah hakim ad hoc yang berasal dari serikat buruh dan hakim ad hoc yang berasal dari pengusaha yang akan bertindak sebagai anggota majelis hukum. Sedangkan ketua majelis hukum adalah hakim karir pengadilan negeri. Hukum acara pengadilan hubungan industrial menetapkan dua jenis pemeriksaan perselisihan, yaitu satu, pemeriksaan dengan acara biasa. Pemeriksaan dengan acara biasa akan dimulai selambat-lambatnya pada hari ke-14, terhitung tanggal surat gugatan didaftarkan. Selanjutnya, paling lama 50 hari terhitung dari sidang hari pertama dimulai, harus diterbitkan putusan. Yang kedua, pemeriksaan dengan acara cepat. Penggugat harus mengajukan permohonan kepada pengadilan yang dituangkan bersamaan di dalam gugatannya. Dalam waktu 7 hari, hakim akan mengeluarkan penetapan yang dapat berupa penolakan atau mengabulkan pemeriksaan dengan acara cepat. Pemeriksaan dengan acara cepat dilakukan dalam waktu paling lama 42 hari kerja. Putusan hubungan industrial dan pengadilan negeri mempunyai kekuatan hukum apabila terdapat terhadapnya dalam waktu paling lambat 14 hari kerja tidak diajukan permohonan kasasi. Apabila di antara para pihak ada yang berkehendak mengajukan kasasi, maka permohonan harus dilakukan dengan memori kasasi. Selanjutnya, penyelesaian perselisihan hak dan perselisihan hubungan kerja pada Mahkamah Agung adalah selambat-lambatnya 30 hari kerja terhitung sejak tanggal penerimaan permohonan kasasi. Salah satu pihak yang keberatan dengan putusan tingkat pertama atau tingkat kasasi, Pengadilan Hubungan Industrial dapat mengajukan upaya hukum luar biasa, yaitu peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung Republik Indonesia. Demikian presentasi dari saya. Bila ada kesalahan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.